dijelengkakan. Kamu harus godok. Godok, burin ekronya nih, burin ekronya. Para hadirin dimohon untuk duduk ya, biar yang di belakang kelihatan. Dimohon dengan segala hormat kepada hadirin, para pemuda bapak yang ada di depan, tolong duduk. Tertib ya, tertib, tertib. Si dodok. Kameramen gitu. Dodok weh. Bule dodok bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ajengan, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita cintai Al-Habib Hasan Al-Madahij, yang sama-sama kita cintai Al-Habib Mirza bin Yusuf Al-Gadri, yang sama-sama kita cintai segenap para asatid, wabil khusus yakni Kiai Haji Mukhtar dan juga Haji Abdullah Fikri dan seluruh para asatid yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah, sipil, TNI, Polri, dan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda pemudi Islam sekalian, umat yang paling mulia, ummatul marhumah, umat yang paling dicintai oleh Allah, yakni umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa dengan kemuliaan bulan Muharram ini, semoga hadirnya kita, duduknya kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini
semoga menjadi sebab diampuni seluruh dosa kita oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, yang susah diberi jalan keluar dari kesusahannya, dan segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita hadir dalam rangka acara haul, memperingati haul daripada Kiai Rafil Kafil. Alhamdulillah, nikmat yang besar Allah bisa mendudukkan kita pada acara ini, yakni untuk semata-mata menjadi orang yang bertambah keimanannya kepada Allah, semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah, serta dijadikan orang yang betul-betul mengikuti langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haul memiliki beberapa arti. Di antaranya haul itu sendiri Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua maknanya kekuatan, daya, la haula wala quwata, tiada daya dan upaya illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu. Makna haul yang nomor 3 yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini, haul yang nomor 3 adalah setiap perputaran 1 tahun dari kewafatan orang-orang yang mulia, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Setiap 1 tahun daripada tanggal ataupun hari kewafatan orang tersebut, maka peringatan itu dinamakan haul. Saudara-saudara, haul itu bagi orang-orang mulia. Haul adalah peringatan bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Sebab kenapa? Agar orang-orang setelah yang hidup di setelahnya dapat mengambil iktibar, pelajaran, hikmah, ilmu daripada riwayat kehidupan sahibul khul. Seperti contoh, ada haul Syekh Al-Imam Qutbur Rabbani As-Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada haul Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ada haul Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ada haul Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Haul di mana-mana ada haul. Apa tujuan haul? Tujuan haul itu satu, agar kita bisa membaca sirah, sejarah orang-orang soleh terdahulu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kuatkan hatinya, Allah tambah kekuatan hatinya dengan sejarah kisah hidup orang-orang soleh terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya telah aku ceritakan, wa kullan naqussu alaika
min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Telah aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah orang-orang yang mulia, kisah orang-orang yang baik. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita itu tujuannya apa? Agar bisa menguatkan hatimu wahai Muhammad. Saudara-saudara, jika Nabi Muhammad saja Allah kuatkan hatinya dengan diperdengarkan, dengan diceritakan kisah-kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, kisah para rasul, bagaimana dengan kita umat yang sudah 1444 tahun telah ditinggal pergi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, Anda datang pada malam yang mulia ini untuk kembali bersama-sama mendengarkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang yang mulia, kisah-kisah orang yang baik. Tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, agar hatimu kuat, agar imanmu kokoh, agar imanmu mantap kepada Allah. Saudara, kenapa berapa banyak orang-orang di akhir zaman ini sebab mereka tidak dekat dengan ulama, sebab mereka menjauh dari ulama, sebab mereka tidak mau lagi membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang soleh, sehingga mereka lebih mencintai kisah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Mereka, orang-orang di zaman sekarang, lebih mencintai budaya-budaya orang kafir ketimbang mencintai ajaran baginda Nabi Muhammad. Apa sebab, saudara-saudara? Karena kurangnya mereka membaca, kurangnya mereka mendengar, kurangnya mereka mengkaji, kurangnya mereka mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, sehingga hati mereka tertutup dari cahaya nikmat iman kepada Allah. Saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita datang pada acara haul. Haul ini manfaatnya banyak. Yang pertama tadi, supaya kita mendengar kisah-kisah orang soleh, dibacakan manakib-manakib orang soleh. Di mana ada tempat haul, di situ ada manakib, kisah hidup orang soleh. Oh, andai kata kita datang kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, kalau kita datang kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, di situ dibacakan manakibnya. Saudara-saudara, oh, beliau ini ibadahnya begini, tahajudnya begini, ilmunya begini, dakwanya seperti ini, mujahadahnya begini. Oh, beliau ini kepada tamu luar biasa. Oh, beliau ini bagaimana ihtiramnya kepada orang-orang soleh, bagaimana memuliakan para ulama, bagaimana cintanya kepada Allah, bagaimana cintanya kepada Rasul. Itu di setiap haul dibacakan manakib itu. Tujuannya apa? Agar kita yang hadir bisa mengambil pelajaran dari sahibul haul, orang soleh yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sejarahnya orang soleh, membaca kisah hidupnya orang soleh, itu dawa, obat bagi hati yang mulai berpenyakit. Habib, apakah hati itu bisa berpenyakit? Iya. Hati kalau 3 hari tidak mendengarkan Al-Quran, hati kalau 3 hari tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan sholawat, tidak mendengarkan juga daripada nasihat para ulama, hati itu akan mati, saudara-saudara. Makanya dengan hadir di pengajian para ulama, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan menyebut namanya orang soleh, hati yang mati akan kembali menjadi hidup, saudara-saudara. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim wa aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim.
Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, jasadnya terkubur, jasadnya sudah ada di dalam tanah, nama-namanya sudah terpampang di batu nisan, tapi mengenang mereka, tapi menyebut mereka, tapi membaca sejarah hidup mereka. Tahyal qulub, menghidupkan hati yang mati, saudara-saudara. Siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Para anbiya. Siapa mereka? Para solihin. Kemudian kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, wa aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim. Berapa banyak juga orangnya masih hidup, masih berjalan di atas muka bumi, tapi menyebut nama mereka, mengenang nama mereka, duduk bersama mereka. Tamutul qulub bidzikrihim, dapat mematikan hati, saudara-saudara. Siapa mereka? Mereka orang-orang lam yattasil billah, yang tidak punya ikatan hubungan dengan Allah. Walam yattasil bin nabi, tidak memiliki ikatan kepada Nabi Muhammad. Walam yattasil bil ulama, dan tidak memiliki ikatan kepada para ulama dan orang soleh. Makanya menyebut nama orang soleh, mengingat sejarah orang soleh seperti Hul pada malam yang mulia ini, dapat menghidupkan hati yang sudah mati. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya saya himbau kepada anak muda khususnya, jangan pernah jauh dari orang soleh, jangan pernah meninggalkan majelisnya orang soleh, jangan pernah meninggalkan majelisnya para ulama. Kenapa? Dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafirin, Asy-Syaikh Abul Lais As-Samargandi, beliau mengatakan ada 10 lebih keutamaan orang yang hadir di majelisnya orang soleh. Di antaranya apa? Rahmat Allah akan senantiasa tercurah kepada orang-orang yang duduk di majelisnya orang soleh. Semoga pada malam yang mulia ini Anda datang dari tempat yang jauh, Anda mengorbankan waktu Anda, rela berdesak-desakan untuk menghadiri acara peringatan daripada haul orang soleh, orang-orang yang memiliki ilmu. Semoga Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingatkan kepada anak-anak muda, adanya haul-haul seperti ini agar mengajarkan kepada anak-anak muda kita lebih cinta lagi kepada ulama, lebih cinta lagi kepada orang soleh, lebih cinta lagi kepada para habaib, lebih cinta lagi kepada para kiai, lebih cinta lagi kepada para ajengan, saudara. Kenapa? Miris, sungguh miris melihat anak-anak muda kita zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin yang muda-muda punya HP, mungkin yang muda-muda punya aplikasi media-media tertentu, yang mana media-media zaman sekarang lebih banyak, lebih luas, lebih heboh, yang dipertontonkan untuk generasi bangsa bukan agama, bukan pelajaran orang soleh, tapi perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang mengundang murka Allah, perilaku-perilaku yang mengundang murka Rasulullah. Apa contohnya, saudara? Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, kamu lihat kalau sekarang kamu buka aplikasi-aplikasi TikTok, saudara-saudara, di situ banyak laki-laki udah lenggak-lenggok kayak perempuan, saudara-saudara. Berapa banyak kemarin, hari-hari sebelumnya dipindah oleh aparat, dipindah oleh pihak yang berwajib, fashion-fashion yang tidak jelas dibubarkan, saudara. Cari tempat yang lain, saudara-saudara. Laki doyan sama laki, laki suka sama laki, saudara. Hal-hal ini masih dipertontonkan, begitu semangatnya, begitu cerianya muka mereka, begitu senangnya mereka. Naudzubillah min. Makanya di mana tempat dibuat majelis,
Di mana tempat dibuatkan tabligh akbar, anak muda, agar kamu kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Ini anak-anak muda zaman sekarang ngelihat fashion yang begitu, pakai celana sobek-sobek, beli celana sobek-sobek. Bonge. Pakai baju yang nggak jelas, warna-warni, udah kayak catur, beli baju yang begitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Pakai baju yang rapi, baju koko, pakai baju gamis, betul? 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 Oh, yang laki-lakinya bukan cuma bajunya, yang laki-laki haram tasabbuh seperti perempuan, tidak boleh pakai anting, dibolongin telinganya pakai anting, sudah. Yang perempuan pakai anting kurang puas, dua kanan kiri, di bawah hidungnya dikasih anting, sudah. Akhlak siapa? Budi pekerti siapa? Teladan siapa? Makanya Anda datang pada malam yang mulia ini agar Anda tahu, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kita doakan saudara-saudari kita yang ada di sana, di luar sana, yang mereka termakan oleh budaya-budaya orang barat, budaya-budaya tradisi pakaian orang kafir. Semoga mereka insaf, saudara-saudara. Semoga mereka dapat hidayah sebelum murka Allah datang. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya penting membaca kisah orang saleh, penting membaca sejarahnya para ulama, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Jangan kita sibuk menghiasi madzahir. Madzahir ini hal-hal yang tampak, jasad dipercantik, muka dipercantik, badan diperbagus, boleh, sunnah, tapi jangan, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita diciptakan Allah untuk ibadah, Innallaha tayyibun wa yuhibbut tayyiba. Allah itu indah, suka yang indah, saudara. Boleh berhias diri, boleh memperganteng diri, boleh pakai minyak wangi, rambutnya rapi, bajunya rapi, boleh. Yang tidak boleh tasyabbuh kepada orang Yahudi, nggak boleh. Makanya ikuti sejarahnya orang soleh, cintai orang soleh, baca cerita-cerita orang soleh, saudara-saudara, agar hati kita tidak jauh dari Allah Subhanahu. Dahulu Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri madhab yang nomor 4 di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau kalau sudah imannya mulai kendor, namanya manusia ada naik ada turun. Dalam riwayat beliau kalau sudah agak capek atau agak malas, saudara, imannya agak turun, beliau membaca kisah sejarah guru-gurunya, sejarah orang-orang soleh terdahulu, agar apa? Keimanannya kembali mantap, keimanannya kembali kuat, keimanannya kembali kokoh dengan cara membaca sejarah orang soleh. Kira-kira dari tadi yang dijelaskan jelas atau tidak? Faham atau tidak? Kira-kira membaca kisah orang soleh penting atau tidak? Butuh atau tidak? Kalau kita menyebut nama orang soleh, membicarakan sejarah orang soleh, menceritakan manaqib orang soleh, dapat menghidupkan hati atau tidak? Dapat menghidupkan hati atau tidak? Kalau kita sebaliknya membacakan kisah orang-orang yang durjana, membicarakan kisah dan nama orang-orang saleh, apakah hati kita akan hidup? Apakah hati kita akan hidup? Apakah hati kita akan hidup? Makanya perbanyak baca sejarah orang saleh.